Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Muhammad Syaukan Akifar Siregar. Di sini aku ingin menyampaikan terkait tentang sebuah materi dari mata kuliah filsafat ilmu mengenai gagasan perang dalam Islam dan konsepsi mengenai perang, yaitu just war. Pertama kita akan bahas melalui gagasan perang dalam Islam. Agama Islam hadir di dunia ini sudah ratusan tahun yang lalu. Islam datang untuk melengkapi agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh salah seorang manusia paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan beliau sebagai utusan, sebagai rasul, dan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, kesejahteraan bagi semesta alam, bukan hanya sebagai penganutnya, tapi bagi seluruh alam. Kan itu semua diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis sebagai dasar dan pondasi umat Islam untuk terus bergerak di bidangnya. Dan Islam juga menjelaskan mengenai perang. Seperti yang kita tahu bahwa perang merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang satu sama lain dengan menggunakan senjata tentunya. Dan hal ini juga memiliki sebuah pegangan penting. Islam tidak boleh langsung melakukan perang jika tidak dalam kondisi terdesak. Dan ini sudah diterapkan oleh di zaman Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana perjuangan beliau untuk menegakkan agama Allah. Dan peperangan yang dilakukan oleh umat Islam itu berdasar atas surah Al-Hajj ayat ke-39 yang berbunyi, Allah SWT berfirman, telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Dan beberapa ayat lain juga sudah menjadi dasar pondasi bahwa perang dalam Islam itu boleh dilakukan jika terjadi hal yang mendesak, jika terjadi hal seperti di dalam sejarah panjang Rasulullah SAW berdakwah. Seperti yang kita tahu bahwa terjadi perang di zaman beliau, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Perang ini didasari atas kekuatan umat Islam yang dimana di saat itu masih sangat minim, ya. Jadi kafir-kafir Quraisy mereka menghalangi dakwah umat Islam, mereka mengancam jiwa dan harta umat Islam untuk bergerak di jalan Allah. Maka perang ini didasarkan atas penegakan agama Allah. Ya, jadi ini adalah suatu konsep yang sangat luar biasa. Islam dilakukan, perang dalam Islam itu dilakukan bukan untuk kekuasaan, tetapi peperangan dilakukan hanya untuk mempertahankan wilayah, mempertahankan keadilan, dan yang paling utama adalah mendakwahkan Islam, yaitu bagaimana tauhid kepada manusia dan juga hubungan kita kepada Allah. Dan ini juga berdasar atas perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah SAW untuk berperang. Telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa perangilah mereka yang memerangimu dan bunuhlah mereka yang membunuhmu, tetapi jangan pernah membunuh di Masjidil Haram kecuali mereka membunuhmu di Masjidil Haram. Islam juga menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang dilakukan ketika etika dalam berperang yang tidak boleh dilakukan ketika berperang. Peperangan dalam Islam itu dilakukan untuk keadilan, memerangi kezaliman. Islam menerapkan aturan-aturan perang dalam Islam. Aturan yang pertama adalah sasaran perang dalam Islam itu hanya boleh prajurit musuh yang ikut berperang saat itu. Selain prajurit, tidak boleh diperangi wanita, anak-anak, orang tua, dan bahkan ahli agama sekalipun tidak boleh dibunuh. Dan hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam suatu peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3115 dan Muslim nomor 1744. Aturan yang kedua adalah tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum di tempat terjadinya perang. Jadi ini menurut surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dan ini berdasar atas bagaimana umat Islam terus menjaga etikanya dalam berperang gitu. Jadi fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah itu tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Islam tidak menyukai kerusakan yang seperti ini. Dan bahkan perang dalam Islam itu dilakukan untuk dakwah.
Jadi berdakwah harus ada jaminan keselamatan, maka itu diperbolehkan berperang untuk menjamin keselamatan karena Rasul tidak pernah memaksa untuk masuk Islam. Maka dari itu perang itu bukan memaksa orang untuk masuk Islam, tapi hanya untuk menjamin dakwah dapat berjalan dengan baik. Dan ketika zaman Rasul pun, perang tidak lahir atas dasar kebencian. Perang tidak berdasar atas tidak suka dan saling tidak suka terhadap sesama. Perang itu hadir hanya untuk menegakkan agama Allah dengan cara yang baik untuk menjamin bahwa dakwah yang disampaikan oleh umat Islam di zaman dahulu itu tersampaikan dengan baik. Islam mengajarkan tentang poin-poin kemanusiaan dalam berperang. Islam di perang sekalipun kita punya etika, kita punya sebuah peraturan gitu, yang dimana memang ini sudah menjadi pembahasan di kalangan para ulama dari sejak zaman Rasulullah masih hidup hingga sampai hari ini. Oke, kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep berperang, yaitu konsep just war. Bisa disebut bahwa konsep ini yang normatif, cenderung mencegah pada upaya agar jangan sampai terjadi sebuah peperangan. Walaupun sesungguhnya konsep ini menjelaskan tentang bagaimana negara harus bertindak dan melancarkan aksi perang, yang dimana ini merupakan justifikasi dilakukannya sebuah peperangan terhadap negara lain dengan aturan-aturan yang baku untuk mengurangi kerugian-kerugian akibat perang. Just war itu terdiri dari 3 buah kriteria. Yang pertama itu jus ad bellum, yang kedua itulah jus in bello, dan yang ketiga lah jus post bellum. Dan ketiga ini memiliki kriterianya masing-masing ataupun aturan-aturannya masing-masing. Kalau jus ad bellum itu yang pertama adalah just cause, artinya adalah aturan yang mengatur tentang penyerangan. Dan yang kedua adalah legitimate authority, maksudnya adalah pengambilan keputusan untuk melakukan perangan mutlak. Yang ketiga yaitu proportionality, penggunaan kekuatan bersenjata adalah jalan pilihan ketika memang ada sebuah tindakan provokasi. Yang keempat adalah probability of success, yaitu adalah menitik beratkan bahwasanya harus terdapat keyakinan yang menjamin sebuah kekuasaan dengan jalan perang. Yang kelima adalah niat dalam melancarkan peperangan harus berada dalam ranah just cause, artinya alasan semisal untuk mendapat keuntungan material tidak dapat dibenarkan. Dan ini kita masuk ke kriteria yang kedua. Jus in bello menjelaskan bagaimana mengatur mengenai bentuk-bentuk perlakuan terhadap pihak lawan, yaitu pertama dengan senjata-senjata yang dilarang penggunaannya oleh hukum internasional secara mutlak. Yang kedua, tawanan perang, prisoner, harus diperlakukan dengan baik, manusiawi, karena setelah tertangkap prisoner bukan lagi menjadi sebuah ancaman bagi keamanan, jadi harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Ketiga adalah tidak ada senjata jahat. Keempat, pasukan bersenjata tidak dibenarkan untuk melanggar aturan-aturan tersebut. Yang kelima adalah membedakan antara 2 golongan, antara kombatan atau pejuang dan pasukan bersenjata dengan non-kombatan, yaitu sipil. Dan kriteria yang ketiga adalah jus post bellum atau keadilan setelah perang. Jadi ada 3 aturan yang mereka miliki adalah, yang pertama hak-hak prisoner yang pelanggarannya dapat dibenarkan oleh bukti dan fakta. Yang kedua adalah ketika berperang dideklarasikan oleh sebuah otoritas kekuasaan yang sah, maka ketika perang berakhir, otoritas kekuasaan yang sah pun harus mendeklarasikan kembali perang yang telah usai. Dan yang ketiga adalah dalam hal penyusunan penyelesaian dengan ketetapan, dalam persyaratan harus dilakukan dengan proporsional. Sekian, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat, yang dapat kita simpulkan bahwa bagaimana Islam sudah mengatur bagaimana berperang itu atas dasar hukum yang kuat, atas dasar fakta yang kuat, tidak asal berperang, tidak mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi untuk berperang. Dan ini juga menjadi sebuah poin penting juga di konsep perang just war, yang dimana ini sudah memiliki aturan-aturannya, memiliki tata laksananya, memiliki sistem secara terstruktur dan sistematis.